Kok Pak Gembala ini bisa semangat? Emang tidurnya teratur? Haleluya. Saudara, saya berangkat dari sini ke Ciamis kemarin Selasa tanggal 25. Sampai sana 25 sore. Ya, jam 9 pagi sudah masuk persidangan sampai jam 11.30 malam baru selesai. Harusnya mau digas sampai jam 12, tapi nggak boleh karena kalau jam 12 sudah berganti hari. Kata hakimnya begitu. Saudara, minggu depan kita perjamuan kudus lagi, tapi dengan semua puasa ya. Jadi dari rumah nggak ada makan, nggak ada minum. Nah, pas bukanya pas perjamuan kudus ini. Iya. Biar Anda bisa rasakan bagaimana penderitaan Tuhan, tapi Anda juga bisa menikmati. Kita bukan hanya bersedih Yesus disalib ya, enggak. Bisa kita dua-dua merasakan, satu merasakan, satu menikmati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sehat oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Kami dilepaskan dari kutuk dosa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Kami diberi otoritas sebagai anak Allah karena kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Kami dilepaskan dari ancaman roh jahat, santet guna-guna, tenung, racun, bahkan kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang mau berbuat jahat. Dilepaskan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Kami terjagai, kami terlindungi, dan kami percaya oleh darah Yesus, oleh tubuh Kristus. Kami akan bergerak menjalankan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan, dan apa yang dibuat tangan kami berhasil. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Jikalau mereka sakit, sembuhkan. Jikalau sekarang ada yang beban berat, lepaskan. Kalau mungkin ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahin, Tuhan berkati. Sehingga mereka tidak harus utang sana, utang sini. Mereka bisa hidup sederhana. Ada makan, ada minum, cukup. Ada tempat tinggal, ada ngontrak, cukup. Enggak perlu utang sana, utang sini. Berkati mereka. Biar mereka ini, haleluya, ada sukacita, ada damai sejahtera, haleluya, bangkit berdiri, haleluya. Serahkan sepenuhnya hatimu kepada Tuhan, dan kau pikirkan ke belakang, kau pikirkan ke depan, sebab hanya Yesus sanggup melihat hati yang tulus untuk menyembah. Haleluya, Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang Tuhan menyerang setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau tahirkan tempat ini dan kuasa dalam Tuhan. Kau bungkuskan dengan kuasa dalam Yesus. Kami tetap bermenang dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Segala mata coba coba, segala mata coba. Bangkit Tuhan. Bangkitkan kau kami. Kami pemenangnya.
Biarlah hidup kami hidup yang sudah diambil alih oleh Yesus. Biarlah hidup kami hidup yang sudah di take over, yang sudah dibayar lunas sama Yesus. Ketika hidup kami berdosa, Tuhan sudah bayar lunas bagi kami. Dan bahkan kami sudah menikmati kasih Yesus. Ketika kami menikmati kasih Yesus, kami merasakan Yesus ada bersama kami. Ketika hadirat Tuhan bersama kami, segala perkara pasti terjadi. Suatu hal pasti terjadi. Tuhan beri jalan ya Tuhan Yesus. Bapa, kami sudah melihat rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kami. Bahkan sudah merasakan bahwa kami berucap Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan hidup kami menjadi garam terangnya Tuhan Yesus. Biar hidup kami tetap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biar hidup kami hidup yang dilingkupi. Ketika kami dilingkupi bahwa kami diperisai oleh Tuhan Yesus. Ketika kami ada perisai Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Segala apapun ya Tuhan Yesus yang ada dalam dunia ini tidak akan mampu ketika kami dalam lingkupannya Tuhan. Ketika kami di dalam perisainya Tuhan Yesus. Penyembahan ini bukan penyembahan yang biasa-biasa saja Tuhan. Penyembahan ini adalah wujud nyata dari iman kami sama Tuhan Yesus. Penyembahan ini adalah suatu hal yang kami naikkan sama Tuhan Yesus. Ucapan juga kami, iman kami sama Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh berkuasa, sungguh berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pesta perdomaan ini Tuhan Yesus, itu adalah kemenangan-kemenangan kami, perayaan-perayaan kemenangan-kemenangan kami, pesta-pesta kami, bukan sesuatu hal yang luar biasa Tuhan, tetapi hidup kami, hidup yang terus berkemenangan. Kami anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Orang lain boleh menang, tapi kami lebih daripada pemenang. Kami bersorak dengan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak sama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Biar setiap tubuh kami yang menempel pada jiwa kami, yang tubuh ini yang sudah Tuhan ciptakan, kami boleh menari-nari buat Tuhan. Kami boleh menggerakkan buat Tuhan. Kami boleh bersorak memberikan yang kudus semuanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya. Siap memuliakan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Siap bersorak memuliakan Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama katakan haleluya. Boleh senyum kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik ya kan. Senyum sorga, haleluya. Senyum sorga begini, haleluya. Tidak ada pergumulan, haleluya. Tenggorokannya sudah harus kasih permen, enggak ya? Enggak ya? Tenggorokan masih terus luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian karena metanoia. Di saat kita tidak berdaya, tapi Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Haleluya. Di saat kita berdaya, saat kita berdaya.
supaya kita hidup hari-hari ini, supaya kita dekat dengan Tuhan. Siapa di sini ibu rumah tangga? Coba angkat tangan. Satu hal saya minta dan kerinduan saya, kalau ada ibu rumah tangga di tempat ini, setiap hari datang ke tempat ini kita berdoa. Karena banyak rintangan, tantangan yang kita hadapi. Sebab itu kita dalam doa, ya, yang doa bagi suami, yang doa buat anak-anak. Satu hal yang harus kalian contoh ya. Ada saksinya dari sini. Saya memang bangun setiap hari jam 1 malam. Tapi aku ngambil doa dulu. Kenapa? Kalau doa bersama kan jam. Kalau pas tatap muka anak sekolah, itu anak saya itu tengah 5 harus standby doa pagi sebelum sekolah. Karena ketika dari mereka itu jam 6 masih kira iya kan karena dari. Tetapi sebelumnya itu juga kami buat jam 4 pagi. Nah, akhirnya waktu mereka sekolah tatap muka, kami harus paksakan setengah 5. Jam tengah 4 saya sudah kan saya doa. Setengah 4 saya sudah masak-masak bersama dengan Ibu Maria. Terus mereka saya paksakan bangun. Tanya ibu ini, bangun. Kalau mereka agak terlambat bangun, saya bilang, jam berapa lagi kamu doa? Ini sudah berapa? Ayo cepat bangun kamu. Nggak boleh enggak. Mati kasih. Boleh perlu pukul saudara. Tapi anak saya baik. Mereka langsung bangun. Tengah 5 teh doa pagi. Jadi saya tidak tutup-tutupi karena ada saksi di sini, ada Ibu Maria tinggal bersama saya. Dulu kan dengan Pak Herman, Mama Talika, dia tahu. Nah, sekarang dia juga tahu. Jadi kita ini sebagai surat terbuka, ya, mari kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Suatu saat nanti dia berkata, kalau mamaku tidak berbuat seperti ini sama saya, apa jadinya saya? Karena yang saya mau hanya Yesus. Mereka ini ya pertama kali ya, nggak langsung mandi toko makan sih, tapi setengah 5 itu harus. Misalkan mereka bangun jam 4 seperempat, selesaikan kami seperempat jam, harus setengah jam setengah 5 di sini doa. Seperempat jam habiskan makanan kalau duduk di sini. Gitu sampai. Jadi memang kita ini rumah tangga ini memang harus kita, ya. Kalau suamimu yang tahu firman tapi dia tidak mau melakukannya, jadikan kau menjadi contoh, ya. Saya nggak tunggu-tunggu suami saya untuk bangun, saya yang bangun setiap hari di sini. Saya tidak tahu kalau dia ada dua pribadi ya dengan Tuhan, tapi memang jujur saudara, ya, saya jam 1 malam sampai jam 2 kalau nggak saja dulu. Makanya saya sering kadang-kadang SMS Pak Freddy itu jam 1 malam. Sebabnya saya karena saya takut lupa gitu apa yang harus saya SMS itu, takut lupa. Saya karena jam 2 malam, jam 1 malam ngirimin lagu ataupun mengirimin firman ataupun apa saja untuk membangkitkan roh, itu jam 1 malam, jam 2 malam saya, karena takut saya lupa. Nah, saudara kekasih, kalau engkau mau ambil contoh seperti saya, lakukan. Belum ada yang terlambat. Haleluya. Karena mereka pasti tahu kalau bukan mama saya, siapa lagi. Amin. Haleluya. Dan siap. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Yesus pasti. Satu hal saudara, kalau rohmu kekeringan, kalau rohmu terasa, kau pasti menjauh dengan Tuhan. Doamu pun tidak bisa seberapa jam. Kalaupun bisa itu karena kau. Kalau doamu bisa setengah jam, hadirat juga pasti kau bisa. Kasihmu dalam tak terduga.
Semua hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Ketika kami memiliki Yesus, kami punya segala apa yang Yesus punya. Karena segalanya, semuanya hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini kami sudah memuji, menyembah Yesus Kristus. Karena Dia yang layak untuk terima pujian penyembahan kami. Dan kami yakin pujian penyembahan kami sampai ke taktanya yang kudus. Menyenangkan hatinya, menjadi dupa yang harum bagi Yesus. Hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan bekerja atas kami pribadi lepas pribadi. Ketika pujian itu dinaikkan, Tuhan bertakhta di atas pujian. Ketika penyembahan itu kami naikkan ke takhta Tuhan, Tuhan mencurahkan hadiratnya. Sehingga kami yang tadi lemah jadi kuat, yang tadi susah jadi gembira, yang tadi terus berpikir ribet, ruwet, tapi ketika hadirat Tuhan memenuhi kami dibebaskan. Ketika kami datang dengan beban berat, pulang dengan kelegaan. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesehatan ilahi. Ketika kami datang dengan belenggu dosa, pulang dimerdekakan. Ketika kami datang dengan kutuk-kutuk karena dosa, pulang dilepaskan. Sehingga hidup kami dibawa berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan terus mengalir atas hidup kami. Karena kekayaan kami bukanlah uang, bukan mobil, rumah, bukan pangkat, jabatan. Kekayaan kami adalah berkat Tuhan. Karena susah payah kami tidak akan membuat kami bisa terima berkat Tuhan. Tetapi ketika kami tinggal di hadirat Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Sekarang kami dapat hikmat, tahu membedakan mana harta, mana berkat Tuhan, mana uang, mana berkat Tuhan. Karena uang dan harta belum tentu berkat Tuhan. Tapi kalau kami diberkati Tuhan, kami punya segala-galanya apa yang Tuhan punya. Karena itu yang kami butuhkan hari ini, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat. Yang kami butuhkan adalah berkat Tuhan. Kami sudah terima ketika pujian penyembahan kami naikkan ke takhta Allah yang kudus. Kami terima hadirat, di dalam hadirat itu kami terima berkat Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keberkatan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan kemiskinan buat kami. Dia memberkati kami sepanjang masa. Bukan hanya hari Senin, Selasa, tapi selama-lamanya Tuhan hidup dalam kami dan memberkati kami. Dan kami tidak kekurangan. Karena kami punya harta, yaitu Yesus Kristus. Itulah harta kami yang tidak akan pernah hilang karena banjir, yang tidak akan lenyap karena angin topan dan tornado, yang tidak pernah dikalahkan oleh pandemik, yang tidak pernah dikalahkan oleh situasi kondisi keadaan. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Apapun yang Dia kehendaki, sekali Dia berkata semuanya jadi. Oraya kamarala basaka takurala babasa. Tuhan bicara dalam roh saya. Engkau membutuhkan hadirat Tuhan. Engkau membutuhkan berkat Tuhan. Engkau bukan membutuhkan yang kau pikirkan selama ini. Rohmu membutuhkan hadirat Tuhan. Rohmu membutuhkan berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak butuh tambahan. Engkau butuh yang namanya hadirat Tuhan. Engkau butuh yang namanya berkat Tuhan. Maka yang katanya tambahan itu otomatis itu menjadi milikmu. Percaya, karena orang percaya dia yang menerima. Percaya dapat, pasti dapat. In Jesus name. In Jesus name. Percaya sembuh, pasti sembuh. Percaya sehat, pasti sehat. Percaya semangat, pasti semangat. Percaya haleluya diberkati, pasti diberkati. Hidup karena percaya. Percaya di dalam Yesus.
Karena percaya di dalam nama yang lain akan babak belur binasa. Tapi percaya di dalam nama Yesus diselamatkan. 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 Dunia harus tahu. Yang tak mendengar harus mendengar. Bahwa hanya satu, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Siapa yang tak menerimanya tidak terima selamat. Yang menerimanya diselamatkan. Kami bersyukur karena kami sudah menerima Yesus. Kami tinggal di dalam Yesus. Pasti kami diselamatkan. Karena kami sudah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah. Kami tidak lagi menjadi musuhnya. Oleh karena darah Kristus kami diperdamaikan. Urapi kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu. Baik orang jahat, orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan besar tidak akan bisa mengganggu. Setan iblis tidak akan bisa mengganggu. Karena Tuhan di pihak kami. Tidak selai rambut pun bisa gugur dari kepala kami. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Tuhan Yesus, kami juga percaya tempat ini steril dari coronavirus Omikron yang katanya sekarang sedang terus bermutasi. Tapi kami dimutasi Tuhan dari satu berkat ke berkat lain. Dimutasi Tuhan dari berkat satu ke berkat lain. Kami terus bermutasi menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tuhan yang membuat kami bermutasi. Oh, haleluya. Semua kami setiap hari dimutasi Tuhan mendapatkan job yang lebih baik, job yang lebih baik, job yang lebih baik, job yang lebih baik. Haleluya. Karena itu kami tidak takut dengan mutasi varian-varian baru. Karena Tuhan akan memutasi kami sendiri dengan caranya yang ajaib. Haya bahatakaralah basakana. Roh Kudus sampaikanlah, bicaralah buat kami supaya kami tidak lagi hidup dalam keraguan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Kami tidak hanya percaya ketika di gereja mendengarkan firman Allah, tapi ketika di rumah dalam situasi sulit apapun, kami tetap percaya bahwa Allah beserta kami, Tuhan di dalam kami, dan kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar. Berikan kepada kami doa yang positif, doa yang prophetik, bukan mengeluh-ngeluh, bukan nangis gak karu-karuan. Karena kami tahu Tuhan bukan mengabulkan doa kami karena air mata yang banyak. Tuhan mengabulkan doa kami karena iman di dalam Yesus. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Yang ada hanyalah iman di dalam Yesus. Karena iman di dalam Yesus yang membuat kami berbahagia, bersukacita. Saya merasakan dalam roh saya ada satu orang di sini yang hadir pada hari ini. Itu karena keterpaksaan saja. Karena satu dan lain hal keterpaksaan dia hadir. Bertobatlah kau. Bertobatlah kau. Kau datang jangan karena takut manusia. Kau datang karena kau mengasihi Yesus. Kau datang karena kau mengasihi Yesus. Kau datang bukan karena manusia. Kau datang karena mencintai Yesus. Kalau kau nggak malu, kau bisa lari ke depan cepat langsung berlutut di hadirat Tuhan sebelum engkau mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari kondisi keadaan ke depan. Oh Yesus, jamah kami semua supaya kami datang kepada Yesus bukan takut manusia, bukan takut pendeta, bukan takut orang tua, bukan takut si A, si B, si C. Kami datang karena Tuhan, karena kami mengasihi Yesus. Kami mau tinggalkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Kami mau buang segala dosa. Kami mau hidup di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Roh Kudus bicara dalam roh saya.
Dia berkata, tidak ada di antara kita yang tidak bisa taat kepada Tuhan. Hanya cukup keputusan. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa sempurna. Hanya cukup keputusan. Kuasa pengambilan keputusan itu terima in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Semua kita bisa taat, semua kita bisa sempurna. Hanya satu caranya, kuasa pengambilan keputusan. Apa yang sedang ada di hati, di pikiranmu, kalau engkau putuskan untuk engkau tidak buat, itu akan mati sendiri. Tapi kalau engkau biarkan dia terus bergerak dalam pikiran hatimu, dan akan muncul keputusan-keputusan yang akan kau lakukan sesuai dengan yang ada di pikiran dan di hatimu. Kalau itu negatif, keputusanmu pasti negatif. Kalau itu positif, keputusanmu positif. Kalau itu dosa, keputusanmu akan berbuat dosa. Kalau itu kebenaran ilahi, keputusanmu akan melakukan kebenaran. Karena itu jaga hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya tidak sungkan-sungkan dalam memberitakan kebenaran. Aku bukan mau menyenangkan telinga manusia. Aku hanya mau menyenangkan Tuhan. Karena hidupku tidak pernah dipelihara manusia. Hidupku dipelihara Tuhan. Sedikit pun tidak ada campur tangan manusia. Semua itu Tuhan yang melakukannya. Karena itu saya tidak perlu balas budi kepada manusia. Saya hanya memuji menyembah Yesus. Karena saya tahu semuanya itu bukan manusia yang kasih, tapi Yesus yang kasih. Karena itu saya harus memuji Yesus, menyembah Yesus, bersyukur kepada Yesus. Saya tidak harus terbeban, terhutang budi, harus mengikut gaya dia karena dia memberi sesuatu, harus mengikuti cara dia karena dia memberi sesuatu. Saya tidak mau. Saya hanya mau mengikuti gaya Tuhan Yesus. Yesus bergembira. Alkitab berkata dia berlompat-lompat. Alkitab berkata dia bersuka cita. Yesus pun menyanyi. Haleluya. Banyak yang nggak tahu hal itu. Biarlah kebenaran ini disingkapkan Tuhan. Berkati semua kami, supaya kami menjadi alat bagi Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah. Yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Giliran saudara berteriak dan saya diam. 3, 2, 1. Tuhan berkata kepada saya, begitulah kondisi suasana di sorga. Haleluya. Ketika kau diam, maka Tuhan berteriak. Ketika kau berteriak, Tuhan diam. Tuhan dengar. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Anda harus berteriak. Supaya Tuhan bisa diam tenang mendengarkan saudara. Tapi kalau Anda yang diam, Tuhan yang teriak. Dan puji Tuhan kalau Anda bisa dengar teriakan Tuhan, Anda bangun. Tapi kalau Anda nggak bisa dengar teriakan Tuhan, Anda tetap ngorok tidur. Sekarang saya hitung setengah menit, saya diam, Anda berteriak. 3, 2, 1. Yang dari Timor Leste dia senyum-senyum dia. Dia nggak pernah lihat ada gereja seperti ini. Dia senyum-senyum. Saudara, senyum itu harus. Tertawa itu harus. Haleluya. Semua para psikolog dan dokter mengatakan bahwa tertawa itu sehat. Haleluya. Tertawa itu membuat kita sehat. Ya. Jadi semua bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah, kalau kita suka ketawa, itu pasti semua yang bermasalah itu sehat. Saya mau tanya,
Ketawanya seperti apa? Harus benar-benar ketawa terbahak-bahak. Nah, jadi terakhir kapan kau ketawa terbahak-bahak? Haleluya. 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 3, 2, 1. Saudara, Anda harus bersyukur. Kalau di gereja lain, pandemik seperti ini, Anda tidak boleh tertawa. Kalaupun Anda tertawa, akan membuat maskermu yang bau. Iya, itu tidak akan sampai ke atas, karena maskermu menutupi ketawamu. Di sini dibebaskan. Karena apa? Tuhan sudah buat steril. Haleluya. Haleluya. Semua pendeta kalau dengar omongan saya pasti dia bilang saya ini kurang waras. Tapi orang-orang yang kurang waras itulah yang dipakai Tuhan. Kalau orang terlalu waras itu akan membuat dirinya sulit. Makanya Anda jangan terlalu waras. Harus kurang waras. Supaya dalam kurangnya itu Tuhan bisa masuk. Kalau kau terlalu waras, Tuhan nggak bisa masuk. Haleluya. Karena kau udah terlalu waras. Jadi nggak ada ruang buat Tuhan untuk masuk. Tapi kalau ada kurang waras, di kurangnya itu Tuhan masuk. Haleluya. Itu orang cerdas bisa menjawab. Kita kalau dicaci maki, kita menjawab hanya dengan positif. Kalau orang bilang kurang waras, puji Tuhan. Karena kurang waras lah, di kurang itulah Tuhan bisa masuk. Kalau kau terlalu waras berlebihan, Tuhan nggak bisa masuk. Haleluya. Saya mau lihat Anda betul-betul kurang waras. Lakukan. 3, 2, 1. Si Cecar. Cecar. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan itu semuanya adalah untuk kebaikan saudara. Haleluya. Itu bukan hasil penelitian saya, itu dari kedokteran. Saya aja nggak bisa menjelaskan hormon-hormon apa yang akan dihancurkan, yang negatif-negatif ketika kita banyak tertawa. Haleluya. Tapi ketika Anda lebih banyak sakit hati, terus banyak lagi sungut-sungut, ngeluh, justru itu akan menambah banyak penyakit. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya sekarang bisa seperti ini. Saya mau cerita ya, supaya Anda berpikir lebih luas lagi. Maksudnya Anda bisa melihat, kok Pak Gembala ini bisa semangat. Emang tidurnya teratur. Haleluya. Saudara, saya berangkat dari sini ke Ciamis kemarin Selasa tanggal 25. Sampai sana 25 sore. Ya, jam 9 pagi sudah masuk persidangan sampai jam 11.30 malam baru selesai. Harusnya mau digas sampai jam 12, tapi nggak boleh karena kalau jam 12 sudah berganti hari. Kata hakimnya begitu, nggak boleh. Karena kalau jam 12 sudah berganti hari, jadi di administrasi pengadilan itu akan mengalami kesulitan. Bayangkan, 26, 27, 28, 29. Ya, terus kemarin pulang, ya, dari sana sampai sini jam 10 malam. Haleluya. Bincang-bincang sama istri sampai jam 11 lewat. Ya, kurang lebih tidur jam 12 malam. Jadi rata-rata selama seminggu ini saya tidur jam 12 malam, bangun jam 3 pagi. Tadi bangun jam 3 pagi. Iya, saya berdoa. Dan karena selama di Ciamis saya nggak bisa berpuasa, ya, dikarenakan karena memang situasi, ya, anak saya harus makan, maka saya harus mendampingi dia makan. Iya, jadi karena di sana selama berapa hari mendampingi meliput sidang Pak Muhammad KC,
saya tidak puasa, Tuhan bicara sama saya, kau puasa hari ini. Jadi saudara, hari ini saya puasa, tidak makan. Haleluya. Minum hanya tadi waktu pagi sekali. Ya. Tadi waktu berdiri di situ, saya pikir saya tidak bisa seperti ini. Ternyata puasa membuat orang makin semangat. Puasa membuat orang makin gairah. Karena apa? Karena waktu kita puasa atau waktu doa puasa, bukan lagi kita menguatkan daging, tapi menguatkan roh kita. Ketika roh kita kuat, otomatis kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan semangat. Kalau kita rohnya kuat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, itu rasa lelah, letih, letoy kita nggak bisa rasa lagi. Iya. Seperti kalau orang tahan tikam ya, ditikam nggak mempan. Jadi letih, lesu, loyo itu nggak mempan lagi. Memang sebenarnya kalau dicek ada yang bisa mengecek, memang sebenarnya kita dalam keadaan lelah. Tetapi kita nggak bisa merasakan lelah itu. Disebabkan apa? Disebabkan karena roh kita kuat. Haleluya. Karena ketika di sini kita ini bicara roh, waktu memuji menyembah Tuhan, kita itu memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak perlu mau daging lemah, letih, letoy, lesu, itu nggak ada kaitannya. Kenapa Pak ada orang yang lagi capek nggak bisa memuji menyembah Tuhan? Itu karena rohnya pun capek. Karena rohnya pun nggak kuat. Kalau rohnya kuat, tentu capeknya itu tidak jadi masalah baginya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Maka itu terus roh kita harus kita perkuat. Nggak sangka saya biasanya khotbah itu harus minum. Tapi mulai minggu kemarin sama hari ini khotbah nggak minum karena puasa. Oh Pak, puasa sambil minum aja nggak boleh. Namanya itu bukan puasa, itu diet. Haleluya. Kita tidak disuruh Tuhan diet, tapi puasa. Jadi diet itu masih di bawah kelasnya dibandingkan puasa. Haleluya. Karena itu saudara, kalau roh kita kuat, sebenarnya masalah persoalan apapun itu tidak jadi masalah. Kita pasti tetap eksis. Haleluya. Kalau roh kita kuat, saudara, kita berfungsi, berguna, berdampak. Tapi kalau roh kita lemah, mungkin bisa saja berfungsi, tapi nggak berguna. Ada orang berfungsi, misalnya dia berfungsi, fungsinya apa? Ngepel gereja, tapi nggak pernah bersih, nggak ada gunanya. Haleluya. Ya kan? Dia berfungsi tapi tak berguna. Haleluya. Ada juga orang ya yang dia berfungsi berguna, ya, tetapi nggak punya dampak. Kenapa? Karena waktu dia melakukannya itu, saudara, dia melakukan tidak dengan tulus. Sehingga walaupun dia berfungsi, berguna, tapi dampak dalam alam roh tidak ada. Kenapa? Karena dia melakukannya tidak tulus. Karena terpaksa. Tuhan tahu isi hati kita. Itu sebabnya Pak Freddy, dia tidak tiap minggu hadir. Kenapa? Karena dia menunggu hatinya tulus dulu, baru dia hadir. Seharusnya tiap minggu, tiap hari hati kita tulus. Karena Alkitab bilang Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya. Saudara, Pak Erip cerita terus sama saya beberapa hari ini, kenapa istrinya bisa gereja. Karena hari Minggu dipaksa kerja sama bosnya. Saya tanya gajinya berapa. Jam 4 sore cuma itu sekitar 45.000. Kalau sampai jam 8 itu sekitar 60-an lah gitu. Ditambah yang namanya lembur. Dikasih makan enggak? Lah, saya bilang gara-gara itu enggak gereja. Hari Minggu gereja, kalau dipecat nanti ya sudah di sini aja kerja. Haleluya. Di sini banyak kerjaan. Siapa bilang di sini nggak banyak kerjaan? Semua Anda bisa saya kerjakan.
Tapi tidak semua Anda saya bisa kasih uang. Haleluya. Karena Anda kan nganggur mau cari kerja, kita kasih kerja. Kalau Anda cari uang, baru dikasih uang. Haleluya. Makanya di sini tidak boleh ada yang nganggur. Semua pekerja. Haleluya. Haleluya. Pak Erip, saudara, dia katakan, jadi gimana kalau dipecat? Saya tanggung jawab. Tapi kalau nggak dipecat, ya kerja aja. Ya, tapi minggu jangan kerja. Tapi kalau gara-gara minggu gereja dipecat, saya tanggung jawab. Pendeta itu harus ada tanggung jawab. Jangan hanya jawab suruh orang tanggung. Dia harus punya dua-dua. Bukan hanya jawab saja, tapi tanggung juga. Haleluya. Anda harus baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Haleluya. Banyak orang bilang, ya saya udah jawab. Tanggung dong. Gak, jangan dong, saya jawab doang. Haleluya. Paling enak pendebat itu yang di YouTube. Dia hanya jawab, dia nggak tanggung. Giliran Pak MKC, dia tanggung tuh. Haleluya. Makanya hati-hati lo, Kristuber, hati-hati bicara. Haleluya. Iya, saya pendeta harus tanggung jawab. Saya lihat bocor, saya harus rapiin. Saya nggak harus tunggu duit jemaat, saya harus tanggung jawab. Setelah itu baru saya ngomong, tapi toh juga memang sedikit sekali. Ada yang 200.000, ada yang 100.000. Cuma itu yang ngasih kalau saya nggak salah ya. Ya, ada yang perpuluhan digabungkan ke situ. Lain itu ceritanya. Haleluya. Jadi saya tanggung. Kan bocor, wah ini bahaya. Tanggung. Wah ada juga kalau nggak salah 300 sampai 400 ya. Jadi paling yang ngasih supaya Anda tahu. Dari 7 juta lebih itu saya perbaiki depan. Itu yang ngasih cuma sekitar nggak sampai 1 juta lah semuanya. Nah, janji saya sama tukangnya Jumat kemarin harus dilas itu karena pagar kita itu sudah keropos bawah. Kalau dibiarin terus keropos ke atas itu bisa puluhan juta betulinya. Tapi kalau sekarang dirapiin mungkin sekitar 2-3 juta. Mungkin seperti itu. Ya, ternyata saya telepon Ibu Gembala, katanya orangnya nggak hadir. Tapi saya ingatnya hari Sabtu saya telepon. Ya, saya telepon Pak Hendrik kemarin. Tolong telepon dia kalau bisa Senin. Karena Senin masih ada di sini saya. Tetapi Selasa saya sudah nggak ada di sini lagi. Makanya saudara sekarang, saya ini orang sibuk. Kalau Anda ada perlu-perlu, Anda temuin, jangan malu-malu. Haleluya. Iya. Jadi dulu Anda sombong, sekarang saya yang sombong. Karena saya orang sibuk. Haleluya. Sampai tadi saya baca WA, saya nggak tahu siapa itu orang, kok dia bisa tahu nomor saya. Dia dari Surabaya, mengaku namanya Bambang seterusnya ya. Dia katakan kepada saya, Pak tolong Pak, katanya. Anak saya sekarang lagi sakit di Tarakan, tolong doakan Pak. Dia bilang, saya yakin kalau Bapak yang doakan pasti sembuh. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang, Pak saya sibuk, ini hari Minggu saya harus khotbah. Saya tanya lagi dalam WA, kritis enggak? Dia nggak mau jawab. Kalau kritis, saya harus segera nanti habis khotbah ke sana. Makanya saya tunggu jawabannya. Malah dia jawab, ya puji Tuhan kalau Bapak mau datang. Nah, jadi dia nggak mau bilang kritis. Kenapa? Haleluya. Saya ngerti ilmu-ilmu begini, saya ngerti. Kalau dibilang kritis atau saya ke sana nggak kritis kan begitu. Kalau dibilang nggak kritis, saya datangnya Senin. Jadi terserah Bapak aja lah kan gitu maksudnya kan. Nah itu Anda harus punya ilmu berkomunikasi. Jadi Anda tahu apa yang orang ucapkan itu walaupun nggak jelas nyerempet kita ngerti, kita paham. Haleluya. Makanya Anda harus cerdas. Salam cerdas. Haleluya. Kalau Muhammad kasih salam sadar. Saya salam cerdas. Karena ada orang sadar tapi nggak cerdas-cerdas. Haleluya. Buat ini bangkrut, buat itu bangkrut, buat ini bangkrut, buat itu bangkrut. Nggak cerdas-cerdas. Salam cerdas. Haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan membahas ya tentang perjamuan kudus. Karena kita ada perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Saudara, kenapa ada perjamuan kudus? Kita baca dulu 1 Petrus 1
ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya. Oke. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan darah anak, bukan dengan darah emas. Terus 3, 2, 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, saudara, kenapa kita harus ditebus oleh darah Yesus? Baca ayat 13 sampai 14 15-nya. Kadang baca Alkitab harus gitu. Ya. Nggak harus dari atas dulu, bisa dari bawah dulu baru kita bisa paham ke atasnya. Ya, sudah? Baca 13, 14, 15-nya. Kenapa kita harus ditebus? 3, 2, 1. Sebab itu siapkanlah kaludimu, waspadalah dan katakan pengharapanmu seluruhnya atas kasih-kasih yang Dia berikan kepadamu pada waktu-waktunya. Terus? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan ketika masuk yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Stop dulu. Saudara, kenapa kita harus ditebus oleh Yesus dengan darahnya? Yang pertama saya mau jawab dulu. Ya, karena kita hidup. Karena Yesus tidak menebus orang mati. Yesus hanya menebus orang yang hidup. Jadi kalau nenek moyangmu sudah mati kemarin-kemarin, terus kau bilang, Tuhan Yesus selamatkan dia, itu nggak berlaku lagi. Karena darah Kristus hanya berguna bagi orang yang hidup. Haleluya. Kenapa harus dengan darah? Karena kualitas hidup ditentukan oleh darah. Setiap orang yang darahnya sehat, pasti tubuhnya sehat. Setiap orang yang nggak sehat, yang sakit, pasti dicek darahnya bermasalah. Ya, oleh sebab itu setiap penyakit apapun, apalagi penyakit bagian dalam, itu dokter bisa tahu kita sakit apa kalau dicek darahnya. Darah kita, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, selama kita dilahirkan oleh ibu kita, dikasih susu, dikasih makan makanan dan seterusnya dan segala macam, banyak hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita yang sebenarnya haram. Haleluya. Sehingga makanan dan minuman itu sebagian menjadi darah, sebagian keluar ke jamban. Iya. Jadi darah kita itu darah dosa. Itu sebabnya selain dosa karena kita keturunan Adam dan Hawa, kita juga mempunyai dosa yang kita lakukan hari per hari. Itu akan mempengaruhi darah. Itu sebabnya orang yang selalu hidup di dalam dosa, pasti nggak mungkin dia bisa sukacita. Oh Pak, tapi itu bisa joget-joget. Itu bukan sukacita, itu senang-senang. Tuhan tidak bilang senang-senang. Tuhan bilang sukacita. Anda harus bedakan sukacita dan senang-senang. Senang-senang itu bisa dengan cara apa saja. Dengan hobi kita. Ya, kita mabuk-mabuk, kita joget-joget, kita jalan-jalan, kita bisa senang-senang. Tetapi ketika kita pulang sampai di rumah, kita susah lagi. Karena itu hanya senang-senang. Tapi kalau sukacita, walaupun kau dalam penjara, karena Injil tentunya, walaupun kau di situasi sulit apapun, sukacita tidak akan dikalahkan oleh kondisi situasi keadaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Jadi kita orang-orang yang tidak taat itu masuk golongan orang bodoh. Puji Tuhan, Anda tidak bodoh. Haleluya. Kalau ada yang bodoh, salam cerdas. Haleluya. Karena hanya orang yang cerdas yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Orang bodoh nggak mungkin bisa. Pak, tapi dia doktor, profesor, kabulator,
tapi dia hanya bisa melakukan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Dia nggak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Hanya orang cerdas yang bisa melakukan firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang cerdas tidak mampu korupsi. Hanya orang pintar yang mampu korupsi. Karena orang pintar, dia hanya bisa kali-kali tapi tidak bisa bagi-bagi. Tapi orang cerdas mampu kali-kali dan mampu bagi-bagi. Itu sebabnya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Haleluya. Keren gak bahasa sekarang? Keren kan? Ini karena doa puasa. Haleluya. Makanya saudara harus doa puasa. Bagaimana mungkin saya bisa khotbah persiapannya begitu nggak matang, saudara? Orang saya pol terus. Sampai ke sini juga harus tidur, bangun jam 3. Bagaimana mau persiapan jam 3 pagi? Sedangkan almarhum Yakub Nahuai pernah berkata, dia hanya bisa menyiapkan khotbah dalam 1 minggu 1 khotbah. Bagaimana mungkin saya bisa? Iya, karena saya cerdas. Haleluya. Ya, saya mengalir saja, biarkan Roh Kudus. Iya, karena hanya dia yang membuat otakku cerdas. Haleluya. Sekolah itu guru hanya bisa buat pintar, tapi nggak bisa buat cerdas. Itu sebabnya saya sayangkan kalau di hari Minggu anak-anak orang Kristen disuruh sekolah. Walaupun itu daring, Zoom kayak, saya sayangkan itu. Dan kalau misal itu terjadi atas anak saya bilang tidak usah. Zoom, daring, lebih baik kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau toh dipecat gara-gara nggak mau sekolah di hari Minggu, nggak apa-apa. Karena yang melihara kita bukan karena sekolah. Justru kita memelihara sekolah karena kita kasih SPP ke sana. Harusnya sekolah lah yang mengucap terima kasih kepada kita karena kita kasih SPP ke dia. Itu sebabnya guru sampai hari ini banyak yang gemuk-gemuk karena SPP bertambah-tambah terus bayarannya. Haleluya. Jadi ngapain takut dipecat? Hari Minggu harus. Udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda entah kemana-kemana nggak jelas. Minggu aja nggak bisa gimana? Iya. Orang yang tertawa itu orang cerdas karena dia tahu, wah iya saya salah. Iya, salah tidak perlu menangis karena menangis ini budaya kuno. Karena banyak air mata buaya. Iya. Kenapa ada istilah air mata buaya? Karena yang paling banyak airnya di dalam binatang adalah buaya. Lah nggak percaya? Iya, bacalah itu pelajaran itu. Makanya kalau buaya sempat nangis, haleluya. Apalagi buaya darat, itu lebih bahaya. Haleluya. Bertobat Tuhan, bertobat Tuhan, bertobat Tuhan. 2 minggu lagi ketahuan selingkuhannya. Kamu ketahuan, katanya. Makanya nggak usah ya ibu-ibu, ya terus adik-adik yang belum nikah terlalu percaya dengan omongan buaya-buaya darat itu. Ya, buaya laut tidak terlalu bahaya. Yang paling berbahaya adalah buaya darat. Haleluya. Ya, kita harus taat. Orang yang tidak taat itu adalah orang bodoh. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Haleluya. Karena kalau hawa nafsu kita ikuti terus, kita orang bodoh. Apalagi kalau yang ikuti itu adalah seorang pria. Itu paling bodoh. Karena si Hawa kalau dikejar dia makin lari. Haleluya. Makanya ada hawa nafsu karena si Hawa duluan yang nafsu. Dia makan buah itu. Haleluya. Sehingga si Hawa kalau ditambah nafsu, ya itu jadi dosa. Tapi kalau Hawa doang nggak apa-apa. Itu adalah acuan kepada predikat seorang wanita. Kalau misalnya kita nggak tahu nama wanita itu, siapa dia? Hawa. Siapa dia? Adam. Karena kita nggak tahu namanya. Adam itu pasti laki-laki, Hawa pasti perempuan. Oh Pak, situ si Adam tapi perempuan. Berarti bencong. Haleluya. Makanya saudara, biar kita tahu kenapa harus darah Kristus ini tertumpah, tercurah. Iya, karena banyak orang nggak ngerti
Mereka bilang kalau Allahmu Maha Kuasa, ngapain harus mati menumpahkan darah? Cukuplah, dia bilang, ku ampuni kau, maka sudah terampuni. Tidak. Kita tidak bisa hanya diampuni begitu saja. Kita harus ditebus. Haleluya. Diampuni beda dengan ditebus. Contoh, saudara Randy ini ya, buat salah, ku ampuni dia, ku ampuni kau, ku biarkan dia buat salah lagi. Tapi kalau ku tebus, sini Randy, biar tahu kalian sini. Ini orang-orang yang nggak jelas ini ya. Nah, kalau dia buat salah, ku ampuni kau, udah. Tapi kalau dia ku tebus dari kesalahannya, udah ku tebus milikku. Dia nggak bisa buat salah lagi. Sekali buat salah sentil, buat salah sentil. Jadi Tuhan kita bukan hanya mengampuni, menebus. Kalau Tuhan orang hanya bisa mengampuni, Tuhan kita bisa menebus. Haleluya. Haleluya. Karena kalau aku bilang nanti Tuhan yang lain gak bisa ngampuni, penistaan, saudara. Haleluya. Jadi silakan Tuhan lain mengampuni, tapi Tuhan kita menebus. Luar biasa. Jadi lebih tinggi tingkat kualitasnya. Ya, haleluya. Haleluya. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang gak jelas tadi. 15. 3, 2, 1. Iya, saudara, dulu kita ini pikirannya banyak cabang ya. Kadang pun kita lebih daripada tukang pos. Iya, buat cabang sana, buat cabang sini, buat cabang sana. Itu kami dulu ada istilah. Kalau dia punya istri 3, kami bilang buat pos baru. Haleluya. Iya. Jadi saudara, dulu kita otaknya bercabang tak kemana-mana. Sekarang sudah ditebus Yesus. Tidak bercabang lagi otaknya. Haleluya. Otaknya hanya kepada Tuhan Yesus. Oh Pak, saya nggak punya otak katanya. Lebih baik nggak punya otak daripada punya otak nggak jelas. Kalau nggak punya otak, Tuhan kasih otak. Haleluya. Tapi kalau udah punya otak, bandel, bebal, itu sulit. Otak kosong bisa diisi. Daripada dia udah padat, susah diisi. Saya lebih senang berhadapan, berbicara dengan orang yang otak kosong daripada yang otaknya sudah penuh. Dari mana penuhnya? Dari Amerika, dari Belanda, dari Jepang, dari ini. Di sini penuh semua. Jadi itu dianggapnya paling berharga, mahal sekali. Ketika kita sampaikan firman, dia bilang jangan dibuang yang ini. Ini mahal. Ini dari Jepang. Aku belajar 7 tahun di Belanda, di tempat ibu ini yang pernah di Jerman. Lalu lebih bagus kita berhadapan dengan otak kosong. Makanya kalau kita ngelain anak jalanan nggak ada yang debat-debat. Amin, amin. Iya, iya. Padahal bukan orang Kristen. Yesus, amin, amin. Kita doakan Muhammad Kaceh. Iya. Entah tahu, entah enggak, dia nggak ngerti. Yang penting iya. Enak kalau otak kosong. Coba kalau otaknya berisi padat. Siapa itu Muhammad Kaceh? Dia bilang kan, dia nggak tanya. Saudara, saya bilang selama ini kami tidak bisa tiap Sabtu kemari. Mohon maaf karena kami terus berhadapan di persidangan di Jawa Barat. Saya bilang, saudara kita Muhammad Kaceh, mereka dia di penjara gini. Mari kita doakan dia. Mau. Padahal itu bukan orang Kristen. Ya. Jadi saya suka di gereja ini otaknya kosong dulu. Haleluya. Kosong kan dulu. Kosong? Haleluya. Betul, dia udah kosong. Iya. Buang ya. Dulu yang pernah ke Tiongkok, buang tuh. Biar gampang saya ngisinya. Haleluya. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Haleluya. Kristus Yesus teladan, dia tunjukkan, dia fokus kepada panggilannya, yaitu apa? Memberitakan kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah dekat. Sebagai anak Allah, dia adalah utusan, tapi sesungguhnya dia dan Allah itu satu. Dia itu Allah itu sendiri. Tapi sebagai anak Allah, dia mau jadi teladan, dia fokus memberitakan
kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan Tuhan sudah datang. Tapi jangan terlalu berlebihan sehingga Anda terus ngumpet di rumah. Saudara bilang, sudah mau kiamat, akhir zaman, akhir zaman. Jangan takut dengan akhir zaman. Haleluya. Karena akhir zaman itu saudara nggak perlu kita takuti. Zaman akhir pun sama saja. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Makanya kapanpun datangnya akhir zaman, zaman akhir, nggak ada masalah buat orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan yang ketakutan. Jadi kalau ada orang mendengar ceramah, seminar tentang akhir zaman, langsung ketakutan, berarti dia tidak di dalam Tuhan. Kalau dia dalam Tuhan, tak perlu aku tentang akhir zaman, zaman akhir. Yang ku tahu, aku pasti menang lebih daripada pemenang. Aku pusing waktu di sekolah teologi, sekolah Alkitab tentang akhir zaman itu berapa SKS. Rapture. Sampai sekarang tidak ada. Sehingga banyak orang lupa. Haleluya. Untuk melakukan sesuatu di luar sana. Mereka hanya senang-senang di dalam gereja. Bertambah terus jiwa-jiwa katanya. Tahu-tahu perpindahan ikan dari kolam satu ke kolam lain. Haleluya. Iya, makanya saudara, Tuhan menebus kita supaya kita hidup kudus, fokus ke Dia. Sebab Dia sudah kasih teladan, Dia juga fokus hidupnya. Haleluya. Anda harus fokus. Kalau Anda mau sukses, fokus. Saya selalu bilang sama Daniel, fokus. 2 kamera itu kan lagi syuting, dia main game sambilan fokus. Makanya ada yang hilang sebagian, nggak fokus karena yang satu kamera itu ada masalah, suka mati. Tapi kalau langsung dinyalain bisa, iya kan? Tapi kalau nggak fokus sampai setengah jam, mati ternyata. Makanya hidup ini harus fokus, ya. Jadi saudara nggak boleh bercabang-cabang, ya, dan nggak boleh buka cabang. Cukup Yesus saja. Anda paham ya? Kan pembicaraan itu ada tekstual, kontekstual, ada substansinya. Jadi Anda harus ngerti. Kontekstualnya tadi, tekstualnya kita bicara ini. Jangan nanti Anda lagi mau buka cabang jual bakmi. Nggak boleh buka cabang, nggak boleh. Cuma di sini aja, bukan. Kalau jual bakmi silakan. Kuasai ekonomi ini dengan bakmi-bakmimu itu. Haleluya. Buka cabang sebanyak-banyaknya. Mainkan Instagram, mainkan FB, mainkan semua. Jual yang bisa dijual, beli yang bisa dibeli. Haleluya. Ini cabang lain maksud saya. Haleluya. Pikiran harus fokus. Haleluya. Kalau kita nggak fokus, kita nggak mungkin bisa sukses. Nggak mungkin bisa berhasil. Saya orang sederhana, saya bukan orang pintar, tapi karena saya fokus, saya bisa sukses. Karena hanya orang fokus yang Tuhan kasih cerdas. Kalau kau nggak fokus, Tuhan nggak kasih cerdas. Paling-paling hanya pintar karena kau belajar sama profesor, dokter, kabulator. Haleluya. 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 Pendeta kadang wah bangga banget dia. Gelarnya harus disebut semua. Ya, STH, MD, MTH, doktor, profesor. Sampai itu bajunya nggak muat terima gelar itu. Kalau misalnya dia punya pangkat, wah udah sampai ke sini ada pangkatnya ini. Haleluya. Sedangkan bintang aja cuma 4. Dia banyak sini. Haleluya. Makanya kemarin saksi dari PGI atau saksi dari mana itu? Yang penting saksi dari Kristen lah, ahli. Nggak ngerti dia, nggak bisa. Ya, jadi Bapak Hakim, Bimas ya, Bapak Hakim, begitulah. Kenapa nggak gua aja? Haleluya. Kenapa mati? Jangan dimatiin. Karena kita orang cerdas, nggak boleh mati. Haleluya. Supaya apa? Kita supaya sama seperti Tuhan. Haleluya. Anda mau sama seperti Tuhan atau seperti setan? Wah, kalau kita sama seperti Tuhan, hidup ini luar biasa. Haleluya. Terus, next. Saya lebih menderita sebenarnya dari saudara. Tetapi Anda lihat kan saya suka cita. Bayangkan ini mau minum, tapi Tuhan bilang nggak boleh.
Benar. 3, 2, 1. Ah, baru terus. Terus, biar tahu. 3, 2, 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi seorang perbuatannya, maka kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Iya, maksudnya saudara di sini kalau kita ya waktu Yesus itu masih sebagai anak manusia di muka bumi, tapi Bapa dan Dia adalah satu. Maksudnya kalau kita bilang sama orang Israel kan selalu Bapa gitu. Kalau kamu hanya ngomong begitu tapi kamu nggak takut, ya kan? Nggak takut, nggak hormat, nggak taat, percuma gitu loh. Itu maksudnya, simpelnya begitu terus. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi semua tadi, apalagi kalau Anda baca dari ayat pertama sampai seterusnya, itu semua itu dari pelajaran-pelajaran nenek moyang. Nenek moyang itu bisa nenek moyang beneran, bisa nenek moyang itu teman, bisa nenek moyang itu famili, saudara, bisa juga nenek moyang itu pemuka-pemuka yang nggak jelas gitu loh. Haleluya. Jadi ajaran-ajaran itu penuh, banyak. Jadi hidup kita juga mengikuti itu. Sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang dengan panah, bukan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas. Menebusnya bukan dengan perak, bukan dengan emas. Haleluya. Saya percaya ketika aku bilang, ku kasih kau darah Yesus, Pak. Tahu? Amin. Saya percaya, saya bilang, ini kasih emas 1 kilo. Pasti dia lebih suka emas 1 kilo. Padahal kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Karena perak dan emas tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena perak dan emas itu bagi Tuhan nggak ada. Tuhan nggak butuh emas, Tuhan nggak butuh perak, bahkan Tuhan nggak butuh semuanya. Haleluya. Tuhan tidak bergantung dengan yang tergantung, karena Dia tidak perlu gantung-gantungan. Dia hidup mandiri, independen. Independen. Haleluya. Makanya siapa yang bilang Yesus kawin lah? Tuh banyak tuh orang-orang channel-channel yang nggak jelas tuh. Iya, Yesus nggak mau bergantung dengan apapun. Karena Dia tidak suka tergantung-gantung. Haleluya. Haleluya. Karena Dia tahu akhirnya pasti Dia disalib. Ngapain Dia bergantung-gantung? Haleluya. Haleluya. Jadi bukan dengan emas, bukan dengan perak kau ditebus. Jadi nggak usah kau harus resah gelisah kalau ngelihat temanmu punya emas kalung besar. Waduh, kalungnya besar, Mas. Gua nggak punya. Nggak usah. Nggak usah. Kau nggak ditebus dengan emas, kau ditebus dengan darah Kristus. Oh Pak, tapi kan kalau punya emas lebih baik. Ya kalau emasmu, kalau emas orang lain. Ya, kalau emas orang lain yang kau lihat-lihat. Bahaya. Haleluya. Jangan lihat punya orang lain, lihat punyamu aja. Haleluya. Kalau lihat punya orang bermasalah. Kalau lihat punya kita pasti nggak bermasalah. Aman. Haleluya. Itu kenapa yang terjadi di Tasik itu? Kenapa itu? Sampai katanya mau dihukum mati tembak 5 meter. Itu karena lihat punya orang lain. Coba lihat punya dia sendiri, aman dia. Terus next. Haleluya. 3, 2, 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bernoda. Haleluya. Jadi saudara, orang Yahudi itu, ya waktu saya pergi ke Israel, itu di tembok ratapan mereka itu terus, iya ketok-ketok kepalanya ke tembok itu. Tembok itu dipukul-pukul pakai tangannya. Dia menunggu datangnya Mesias, Yesus. Padahal Yesus sudah mengaku dirinya Mesias. Dia masih nunggu. Kita nggak nunggu lagi. Tuhan udah di dalam kita, Mesias sudah di dalam kita. Dia tunggu-tunggu terus. Haleluya. Udah gitu dia seperti orang berdosa yang banyak dosa. Aduh, karena apa? Nggak bisa melakukan hukum yang Musa buat. Saudara, hukum Taurat itu bukan hanya itu. Saya lupa ya, entah berapa puluh ratus ribu gitu loh. Iya, dia nggak bisa lakukan. Puji Tuhan, Anda sekarang tidak dituntut untuk melakukan itu. Hanya Anda dituntut untuk berbuat kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Semua manusia pingin dikasih. Seringkali kita menjadikan kasih sebagai senjata. Orang itu nggak ada kasih. Kenapa? Iya, dia bajunya 3, nggak kasih gua 1. Haleluya. Tapi giliran kita punya, kita nggak mau kasih. Iya, saudara, kita tidak punya lagi apa-apa karena udah ditebus. Kalau kau bilang masih punya itu punya ini, kau belum ditebus. Haleluya. Makanya Alkitab berkata, jangan kau juga merawat dirimu hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kau pergi ke salon supaya Tuhan dimuliakan, gak ada masalah. Tapi kalau pergi kau ke salon terus supaya, oh dia cantik gini, artinya kau minta dibangga-banggakan. Tapi kalau kau pergi ke salon supaya orang tahu anak Tuhan nih, lihat, cantik, gak apa-apa. Haleluya. Tapi kalau itu untuk kebanggaan diri, jangan. Lebih baik nggak usah. Karena apa? Karena pujian selalu membuat orang jatuh. Justru hinaan, cacian, makian sering memicu, membuat orang semangat. Saya semakin banyak dihina, dicaci, saya makin semangat. Iya. Makanya saudara-saudara caci-cacilah saya. Supaya saya tambah semangat. Haleluya. Ada teman saya tuh pengacara, ya. Siapa tahu dia dengar itu sering nanti. Iya, pengacara Pak MKC. Jadi kalau dia dengar YouTube kita hasil persidangan itu, YouTube apa saja, yang dia lihat tuh bukan kontennya itu yang dia mau lihat dengar, tapi komennya. Wah, ini orang katanya menghina, ini orang begini. Wah, dia pusing sendiri. Kalau saya, kalau makin dihina, makin dituding yang enggak, makin saya buat lagi. Bukan buat seperti yang dia tuding, buat tetap seperti ini aja. Misalnya, si Lubis itu gila, masa dia doa teriak-teriak, makin saya buat teriak-teriak. Karena saya tahu, teriak-teriak itu bukan orang gila. Justru yang diam itu biasanya gila. Haleluya. Iya, dia nggak tahu dia mau buat apa, diam aja lah dia. Udah gila gimana? Iya. Kalau kau ngadapin orang di rumah sakit jiwa, kalau dia masih mau teriak-teriak, itu cepat sembuh. Tapi kalau udah diam aja, siapa nama? Udah berapa lama di sini? Iya. Setiap ditanya lupa. Haleluya. Seperti waktu polisi ditanya sama jaksa, kapan kau tangkap ini? Kapan kau lupa pak. Haleluya. Iya, jadi penyakit lupa. Haleluya. Saya harap jangan ada di sini kena amnesia, penyakit lupa. Semua kita cerdas. Amin. Karena banyak orang yang bilang, oh, jemaat di Lubis tuh orang-orang kelas bawah. Dia nggak tahu kita orang-orang cerdas. Khotbah saya selalu nggak terlalu jelas, tapi Anda langsung ngerti. Sebelum ngomong aja Anda ketawa duluan. Itu artinya kau cerdas. Berarti kan kau tahu. Ini saya udah selesai ngomong, kau masih gini. Berarti kau nggak ngerti. Haleluya. Tell me, telat mikir. Haleluya. Jadi kita sudah ditebus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus tebus kita dengan darahnya. Karena darah Kristus itu yang berkualitas. Berikan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Saya yakin kalau tidak ada darah Kristus mengalir dalam hidup saya nggak berkualitas. Saya mau bukan hanya berfungsi, tapi berguna dan berdampak. Saya harap Anda demikian. Haleluya. Saudara, kalau kita berfungsi, berguna, berdampak, Tuhan pasti memberikan kepada kita semua janji-janjinya. Haleluya. Apa yang kita buat pasti berhasil. Iya, saya terus terang kalau lihat orang hidupnya susah, langsung saya itu jadi susah. Ada orang dia susah ngelihat orang senang, dia senang ngelihat orang susah. Kalau saya enggak ngelihat orang susah sih, saya jadi susah gitu. Iya. Waktu kemarin siapa yang mau mendukung pembangunan yang depan, langsung Pak Erip, saya 100.000. Loh kok yang lain diam? Padahal Pak Erip ini terus terang ya, dia dapatnya dari ibu gembala.
Ku bilang sama Ibu Gembala, kalau nanti dia kasih jangan terima. Terima dulu baru balikin lagi. Berarti dia kan udah nggak? Berarti kan aku kan orang punya perasaan. Tapi saya tidak hambat orang memberi. Kita terima dulu baru. Iya. Saya khotbah di salah satu gereja. Saya pikir ya, saya kan dari kota, dia di desa. Ya saya kasih sama dia. Sap. Udah pulang. Sama Daniel, kalau nggak salah itu si Tere juga ikut ya. Pulang. Terus udah gitu, tadi kayaknya tebel itu ya katanya. Haleluya. Kalau nggak salah si Tere ngomong tebel itu ya katanya. Terus dalam hati saya, kok nggak dibalikin lagi ya ke saya. Haleluya. Jadi kalau kita tahu orang itu susah, terima dulu. Haleluya. Nanti balikin lagi. Kalau memang kita mau balikin. Jangan kita tolak dulu, nggak usah. Kita terima aja dulu, kita kembalikan. Supaya apa? Supaya waktu dia ngasih kita itu dia udah ngasih. Waktu kita balikin lagi itu bukan balikkan. Bukan balikkan punya dia, bukan. Dalam pandangan Tuhan itu bukan balikkan. Kita memberi lagi sama dia. Nah, jadi itu tabur-taburan istilahnya. Kan dulu ya, kalian nggak tahu ya. Dulu itu waktu saya di SMA Muhammadiyah, kami punya budaya gitu. Siapa yang ulang tahun kami tabur-taburan. Dia udah tahu, dia juga udah siapkan, ya kan? Biasanya dia lihat deh, yang mau ditabur apa, pasir atau bunga. Kalau pasir dia juga siapkan pasir, jadi tabur-taburan. Biasanya di sungai, wucu, siram-siraman, wah itu enak itu. Iya, terjun. Saya, saudara, itu jembatan tinggi itu, jembatan Simpang Alam namanya. Tanya si Jul, ya, itu tinggi. Lompat saya, masih kelas 3 SD, 4 SD udah bisa berenang di sungai. Ngelawan arus. Anak-anak sekarang kalau banjir tenggelam di bawah arus. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak saya sudah latih berenang. Kalau nanti banjir mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya mereka bisa menyelamatkan lah. Kecuali banjirnya banjir arus kencang banget. Kalau banjir kayak biasa-biasa, kan kemarin di TV tuh ada banjir, ya kan? Ada yang hanyut, ada yang bisa. Haleluya. Saya berdoa, sekalipun banjir masalah, banjir persoalan, banjir hinaan, banjir cacian, tapi Anda tidak hanyut. Anda tetap menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kalau banjir uang, Pak, apalagi banjir uang. Kita bersuka cita. Tapi jangan hanya kali-kali. Ingat bagi-bagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, di perjanjian lama saja ya, itu hanya untuk membangun sebuah tempat, tempat di bait Allah itu namanya tabut, itu harus benar-benar orang pilihan. Kita baca di dalam Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 1. Coba. Sudah? 3, 2, 1. Mulai ayat 2-nya, mulai ayat 2. 3, 2, 1. Bin Hur. Orang Israel ada 12 suku. Ini suku Yehuda. Bin Jalel, bin Uri, bin Hur. Terus pakai binnya banyak dia. 3, 2, 1. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Terus, next. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Wah, zaman itu saudara, peralatan mereka di bait Allah itu namanya kemah itu ya, kemah suci itu terbuat dari emas, bayangkan, emas dan perak. Iya. Kau mau ke surga lagi pakai emas, kau bilang, di surga enak, lantainya emas. Orang Yahudi ketawa-ketawa sama lu. Iya. Mereka itu peribadatannya emas, semuanya itu emas, perak, dan tembaga. Terus untuk terus dari suku Dan telah kuberikan keahlian. Terus Aholiab terus 3, 2, 1.
dan segala perabotan kemah. Terus. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ungkapan. Terus. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Oke, nanti di rumah Anda lanjutkan. Itu intinya orang yang membangun ya alat-alat di dalam kemah suci itu pun orang yang harus dipilih. Bukan hanya pintar saja, tapi harus diurapi. Haleluya. Bahkan itu dilakukan juga oleh Paulus, Kisah Rasul 6. Kisah Rasul 6. Kisah 6 ayat 1. Jadi kita harus, haleluya, berfungsi, berguna, berdampak. 3, 2, 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumber-sumber di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yunani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam budaya yang sama. Ada janda-janda di sini? Ya, kalau Anda bersungut-sungut, nanti saya akan cari dan saya lihat siapa yang penuh Roh Kudus untuk ngurusi janda-janda. Next. Karena kalau nggak penuh Roh Kudus, bukan ngurusi janda-janda, dia yang diurusi janda-janda. Iyalah, ibu ini pengalaman banyak di sana begitu. Haleluya, bukan dia, banyak di sana. Banyak berjalan, banyak dilihat. Haleluya. Makanya lu jalannya menceng, habis menceng, dadap, menceng Prancis. Paspor harus punya, dari dulu saya bilang paspor. Sekarang saya mau ajak kalian gimana? Ayo kita ke luar negeri. Gak ada paspor pak, nggak bisa walaupun duit gua 1 miliar nggak bisa. Oke, mujizat pak. Jangan ngomong begitulah. Ayo. Kisah Rasul 6 ayat 2. 3, 2, 1. Artinya begini, rasul-rasul melayani firman dahsyat, tapi mereka ketika melihat ada janda-janda yang diabaikan, orang-orang susah, orang miskin, aduh kami percuma ini berkoar-koar di sana, diakonia nggak benar, maturia benar, dekonia nggak benar, makanya dicari orang yang terus yang melayani meja terus. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang baik dan yang berkorban dan iman, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas. Ya, salah satunya di sini Stefanus. Jadi sampai di sini aja. Ini yang saya mau bahas adalah, saudara lihat, untuk melayani, hanya melayani janda, bu ya, apa bu? Sekarang yang diperlukan nggak ada beras dikasih. Itu bukan orang sembarangan, orang diurapi juga. Bukan hanya khotbah. Tapi kan sekarang ya hanya bagi-bagi sembako nggak apa-apa, maling juga nggak apa-apalah, copet, pelacur juga nggak apa-apa, orang bagi-bagi sembako doang kan? Nggak ada kaitannya ke ini kan, ke mimbar. Cuma bagi-bagi doang. Tapi enggak. Waktu dalam pelayanan Paulus, dia mengikuti konteks pelayanan Musa. Untuk membangun bait Allah, untuk membangun itu kemah suci, itu harus orang-orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, kita harus berfungsi, berguna, jangan hanya berfungsi. Haleluya. Oh saya udah berfungsi, tadi ngapain? Itu buktinya piring gua cuci, iya. Giliran gua makan, bercak-bercak piringnya banyak. Harus benar-benar berguna. Piringnya dicuci, terus saya lihat, wih bersih banget, berguna kan? Berdampak kan? Luar biasa itu. Wajahnya sih biasa-biasa. Tapi tangannya kalau cuci piring bersih banget. Luar biasa. Haleluya. Daripada wajahnya cantik, kalau cuci piring berantakan buat apa? Oh pak, dua-dua dong. Ya kalau dapat 2 ya puji syukur. Ada orang datang ke saya mau cari jodoh, terus saya doain, Pak, tapi yang kriterianya gimana? Orangnya cantik, kaya, pintar, baik, iya kan? Udah gitu rohani, terus bapaknya orang kaya, anak nomor 1, anak 1. Iya, hanya doa dia minta warisan. Haleluya. Saudara, siapa yang nggak mau? Semuanya mau kita. Haleluya. Iya, tetapi saudara, yang Tuhan mau dimulai dari roh. Haleluya. Anda mau? Oke? Siap?
Jadi darah Kristus inilah yang akan membebaskan kita dari kebodohan. Darah Kristuslah yang akan melepaskan kita dari segala kutuk. Darah Kristuslah yang akan menyembuhkan penyakit saudara. Hilur Yesuslah yang memulihkan hidup saudara. Saya baru tahu sekarang. Darah Yesus, saudara, itu membebaskan kita. Tapi bilurnya itu memulihkan. Dengan kata lain, setelah kita bebas, nggak sembarangan. Kalau sudah bebas, harus continue. Pemulihan terjadi. Makanya bilur dan darah Kristus akan kita nikmati hari ini. Anda mau dibebaskan dari kebodohan? Yang satu bilang, saya udah sarjana hukum. Alah. Yang satu bilang, saya itu perawat, sarjana keperawatan. Ada. Yang satu bilang, oh sana hukum laut, kam laut, apa-apa. Ada. Yang ini nggak ada. Yang penting nggak lakukan firman Tuhan, goblok, udah. Jangan sosok hebat, banyak omong. Haleluya. Saya bilang sama anak saya Daniel, alah gak usah banyak omong, udah takut Tuhan aja lah kau. Banyak kali itu, ini itu. Takut Tuhan, pasti diberkati, udah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bisa merasakan ya, dan saya bisa menikmati, merasakan dengan kata lain bagaimana penderitaan Kristus itu di atas Golgota. Menikmati dengan kata lain artinya dari penderitaan itu ternyata saya diselamatkan. Jadi dua-duanya saya bisa merasakan penderitaannya, tapi bisa menikmati keselamatannya. Mana yang kupilih? Dua-dua harus bisa. Karena kalau aku mau menikmati keselamatan saja tapi tidak merasakan bagaimana penderitaan Tuhan, hidup saya hanya ingin menyenangkan diri saya. Tapi kalau saya bisa merasakan penderitaan Tuhan, saya tidak akan bersungut-sungut dengan Tuhan kalau saya menderita karena Injil Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau Anda lihat di YouTube sekarang sudah beredar tuh banyak, karena yang di pengadilan kami terus yang upload. Hanya sekali lah orang pernah datang dari tempat lain gitu. Jadi orang ambil punya kita, dibuat judul yang aneh-aneh. Yudas muncul, Yudas ini pendeta ini, Yudas segala macam. Udah lihatin aja YouTube-nya. Banyak Yudas sekarang. Haleluya. Saya harap kau bukan Yudas. Karena Yudas pada waktu itu ditegur Yesus pas perjamuan kudus. Ini pun aku tegur Yudas di perjamuan kudus. Bukan hanya di sini, dimanapun Anda yang mendengar omongan saya, bertobatlah kalau kau sekarang sudah ingin jadi Yudas. Sebelum kau dikasih 30 keping uang perak oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Imanmu jangan dijual. Haleluya. Karena tidak ada dimanapun kau bisa menggantikan untuk beli iman. Seandainya kau jual imanmu ini, terus waduh besok kau beli lagi kan bisa. Kau cari di toko mana nggak ada yang jual. Iman itu cuma itu doang. Jangan jual, udah itu aja hartamu. Tenang aja. Haleluya. Ya, kalau barang-barangmu pas nggak ada duit dijual boleh, karena besok-besok bisa dapat duit kita ganti lagi. Kalau iman nggak boleh. Jangan. Haleluya. Ini perjamuan kudus, kita doa mana? Perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudusnya mana? Haleluya. Mari. Makanya saya lihat kok lama kali enggak. Haleluya di situ. Ya bawa sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau menikmati tubuhmu dan darahmu. Kau berkati supaya kami dibebaskan, dilepaskan dari kebodohan. Dan kami sehat. Karena kami butuh sehat, bukan butuh sembuh. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendakmu.
Dengan tangan kananmu ke atas. Ini tubuh Kristus. Kau harus percaya dulu bahwa ini tubuh Kristus. Sebelum kau percaya, jangan makan. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita menikmati tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, inilah tubuh Kristus. Apakah saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian semua percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Saudara, Haleluya. waktu saya ke Israel, saya bisa merasakan, waduh, bukit itu terlalu tinggi. Saya lupa ya hitungannya berapa tangga sampai ke sana. Saya aja orang yang tidak bawa salib, gak kuat. Kami banyak istirahat di tengah tangga-tangga itu. Apalagi Yesus pada waktu itu bawa salib yang beratnya itu kurang lebih 30 kilo. Saudara, waduh, saya gak tahu penderitaan seperti apa itu. Saya bisa merasakan, tapi saya juga bisa menikmati. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian semua, apakah Anda percaya bahwa ini darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara, minggu depan kita perjamuan kudus lagi, tapi dengan semua puasa ya. Jadi dari rumah nggak ada makan, nggak ada minum. Nah, pas bukanya pas perjamuan kudus ini. Iya. Biar Anda bisa rasakan bagaimana penderitaan Tuhan, tapi Anda juga bisa menikmati. Kita bukan hanya bersedih Yesus disalib ya, enggak. Bisa kita dua-dua merasakan, itu satu merasakan, satu menikmati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sehat oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Kami dilepaskan dari kutuk dosa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Kami diberi
otoritas sebagai anak Allah. Karena kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Kami dilepaskan dari ancaman roh jahat, santet guna-guna, tenung, racun, bahkan kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang mau berbuat jahat. Dilepaskan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Kami terjagai, kami terlindungi, dan kami percaya oleh darah Yesus, oleh tubuh Kristus, kami akan bergerak menjalankan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan, dan apa yang dibuat tangan kami berhasil. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Jikalau mereka sakit, sembuhkan. Jikalau sekarang ada yang beban berat, lepaskan. Kalau mungkin ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahin, Tuhan berkati. Sehingga mereka tidak harus utang sana, utang sini. Mereka bisa hidup sederhana. Ada makan, ada minum, cukup. Ada tempat tinggal, ada ngontrak, cukup. Enggak perlu utang sana, utang sini. Berkati mereka, biar mereka tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.